Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat buku alumni sekolah online otomatis yang bisa kita gunakan untuk membuat misalnya semacam buku alma mater ataupun lulusan ataupun yearbook yang setiap tahunnya mungkin di sekolah tertentu sering kita buat. Namun di sini kita coba untuk membuatnya secara digital dan online memanfaatkan Google Slide ya nantinya, Google Form, Google Sheet dan Google Sites. Intinya di sini kita akan mengambil data-data siswa tersebut mulai nama, kelas, nomor HP, link media sosial ataupun link yang lain, websitenya ataupun YouTube-nya yang ingin kita tampilkan nantinya di sebuah album buku ya, yang bisa nantinya diakses oleh alumni tersebut ya, semacam ya kenang-kenangan ya. Kenapa saya menggunakan Google Form? Karena saya coba biar siswa pun mudah untuk mengisinya ya, karena bisa saja kita kolaborasikan Google Slide ini antara guru dan siswa. Nanti siswa bisa berkreasi sendiri di Google Slide ini untuk mengisi datanya, mengisi mengupload, memasukkan foto-fotonya. Namun kalau menggunakan Google Form itu lebih cepat dan lebih mudah, tanpa harus kita masuk ke Google Slide-nya ya. Bisa jadi ada ketidakbisaan siswa dalam mengisi Google Slide atau mengerjakannya di Google Slide dan bisa terjadi kesalahan, misalnya menghapus slide yang sudah ada dan lain sebagainya. Di sini slide-nya kita nantinya cuma di-sharekan sebagai viewer saja. Jadi ini kelebihannya ya, yang bisa rekan-rekan kembangkan sendiri sesuai kebutuhan, bukan hanya untuk membuat buku alma mater saja, bisa digunakan untuk ya semacam album digital, misalnya kegiatan sekolah ataupun laporan digital dan lain sebagainya yang berisi foto, video yang kita masukkan. Jadi banyak keuntungan jika kita sudah mengembangkannya. Di sini saya mendemokan saja untuk tutorialnya, bisa rekan-rekan pelajari dari prosesnya ataupun langkah-langkahnya saja. Baik, langsung saja kita akan mendemokannya ya. Pertama kita buat buku alma maternya di Google Slide ya. Kita desain mulai dari background ataupun gambar-gambarnya. Biasanya yang pertama kita buatkan halaman atau slide pertama itu judulnya ya, judul bukunya, covernya. Kita buatkan semenarik mungkin, sebagus mungkin ya. Setelah cover mungkin nanti ada kata sambutan dari kepala sekolah ataupun guru-guru wali kelas, ataupun ada dokumentasi dan lain sebagainya, bisa dimasukkan oleh gurunya atau administrator sekolah. Di sini saya hanya contohkan satu aja buku ucapan ya dari sekolah. Nanti setelah kata pengantar cover itu dibuat, nanti di bawahnya akan otomatis dimasukkan album-album kenangan ataupun data siswanya ya, melalui Google Form. Setiap ada responden yang mengisi, maka otomatis di bawah akan ditambahkan di bawah slide ya. Seterusnya setelah itu bisa kita masukkan ke Google Site-nya ya, nanti bisa diakses di Google Site. Oke, jadi langkah yang perlu diperhatikan yang pertama, setelah kita buat buku alma maternya, kita buat template-nya. Template ini yang akan kita
jadikan untuk slide-slide berikutnya ya di buku alma mater ini. Nanti akan dirubah fotonya dengan foto yang sebenarnya atau foto siswa, namanya, nama siswa, dan kelasnya yang lainnya. Nanti bisa kita tambahkan link dari media sosial, Facebook, WhatsApp, ataupun website ataupun YouTube dari siswa tersebut. Dan otomatis nanti foto siswa akan di crop ya. Jadi otomatis foto siswa akan di crop sesuai yang kita inginkan. Di sini lingkaran. Dan otomatis siswa bisa mengganti sendiri backgroundnya ya, dengan mengupload gambar foto background yang siswa pilih sendiri. Jadi banyak keuntungan ya. Oke, lanjut. Setelah kita buatkan kedua Google Slide ini, yang satu buku jadi, yang satu template. Berikutnya kita buatkan juga Google Form-nya. Nah, di sini Google Form untuk membuat pertanyaan, nama, kelas, alamat, nomor HP, pesan, kesan ya, link-link media sosial atau link yang lain, upload foto profilnya, upload backgroundnya, ataupun tambahkan foto-foto kenangan memori yang lain. Di sini biar cepat saya hanya mencontohkan sekilas atau beberapa saja. Nanti bisa ditambahkan video ataupun yang lainnya. Oke, kalau sudah, nah kita buatkan form responnya. Di sini sudah saya buatkan form responnya di Google Sheet ya. Nah, bisa kita lihat responden yang mengisinya akan terlihat di sini. Nah, di sini di Google Sheet-nya kita ambil ID fotonya ya, dengan rumus seperti ini. Kita ambil menggunakan rumus ini ya, untuk mengambil ID foto profil. Untuk mengambil ID background foto, kita ambil dari I2 ya. Oke. Ini sedangkan ini link media sosialnya ya. Ini acuan kolomnya kolom timestamp kolom 1, nama kolom 2, kelas kolom 3, dan seterusnya. Itu bisa disesuaikan. Oke. Setelah itu ke ekstensi ya. Kalau sudah buat form respon atau ke up script ya. Nah, di sini skripnya sudah saya buat ya. Sekilas saja skripnya akan saya tampilkan mengingat keterbatasan waktu ya. Misalnya yang pertama kode di sini untuk menjalankan seluruh perintah script yang kita jalankan. Mulai yang pertama itu script mengcopy slide dari template ke buku alma mater ya, dari sini ke sini ya, ke slide berikutnya. Berikutnya foto yang memasukkan foto profil, tag mengganti tag. Nah, di sini kan kelas, isi kelas ini akan diganti isi kelas, isi nama dengan alamat yang sebenarnya sesuai yang dia isi di Google Form. Teks ya, link. Nah, ini untuk memasukkan link media sosial atau link yang lainnya. Background ini untuk mengganti background ya. Oke, kita telusuri satu-satu mulai copy. Nah, ini silakan rekan-rekan screenshot atau foto saja skripnya, dan nanti dipelajari sendiri lebih lanjut ya. Berikutnya skrip ganti foto ya. Sekaligus otomatis mengcrop foto tersebut menjadi bentuk lingkaran ataupun bentuk yang lain yang kita siapkan. Tidak perlu saya jelaskan ya, biar cepat. Ini adalah ganti teks ya, untuk mengganti isi nama dengan nama yang dia isi di Google Form, mengisi kelas dengan kelas yang dia isi di Google Form. Silakan dicatat. Berikutnya masukkan link. Nah, di sini link misalnya Instagram atau Facebook atau WhatsApp ya. Jadi kita siapkan di template-nya itu maksudnya itu gambar logonya ya. Di sini saya biar cepat ada 2 logo. Nanti ini bisa diisi dengan link ya. Otomatis diisi link dari Google Form. Tidak harus manual insert mana tadi
link di sini. Cukup dari isian Google Form. Ya. Berikutnya terakhir kita setting ganti background. Ini scriptnya. Nah, kalau sudah dipelajari, sudah paham, baik lanjut kita tes ya. Pertama saya akan isi nama yang kedua, misalnya nama 2, karena sebelumnya saya sudah mengisi nama 1. Buat 7A, alamatnya misalnya Palembang, HP-nya misalnya 0813, asal saja ya, pesannya terima kasih. Ini bisa diisi dengan pesan-pesan ya, ataupun yang lain. Untuk terima kasih, pesannya apa ya, bisa kita isi. Link media sosialnya ini kita ambil dari Instagram misalnya. Kita masuk ke Instagram, kita ambil linknya ya. Oke. Oke, kita tunggu. Ini perangkatnya kurang memadai ya, agak lambat sama jaringan internet di sini. Oke, kita ambil linknya ya. Instagram ini misalnya. Saya tidak akan ambil ke akun langsung, ke link umum saja ya. Ini saja kita ambil, Ctrl C, masukkan ke sini. Nah, kita upload foto profil kita pilih dari komputer ya, ataupun drive ya. Misalnya saya ambil yang ini, kita open. Nah, background, saya upload background ya, saya ambil lagi background. Nah, background di sini bisa juga kita beri animasi keep ya. Misalnya saya ambil background BG1 seperti ini, saya open, saya upload. Oke, tinggal saya kirim, submit. Kita cek di sini alamatannya belum ada ya, di Google Sheet-nya juga belum ada nama 2. Oke, kita kirim saja. Kita cek. Nah, ini sudah terkirim. Kita tunggu ya. Oke. Nah, ini sudah masukin datanya. Buka membaca nama 2, kelas 7A, Palembang, nomor HP. Nah, ini kesannya tadi kurang ke bawah ya, nggak masalah, nanti diatur aja. Nah, ini bisa kita klik linknya kan, ada linknya langsung ke matris. Oke, yang berikutnya kita tambahkan lagi mengisi nama 3 ya, responden berikutnya. Nah, yang tadi saya kelupaan di scriptnya, jangan lupa buatkan trigger juga ya, triggernya yang untuk mengirimkan ya on form submit. Jadi trigger untuk kita pilih triggernya dari fungsinya, buku alamater, dari spreadsheet, terus jenis triggernya dari saat mengirim, setelah mengirim formulir, terus kita save. Jadi di sini triggernya untuk membuat otomatis ya, baik dari script tadi dijalankan. Saya isi lagi ya, nama 3 nya, nama 3 kelas lain misalnya, alamatnya Jakarta misalnya, nomor HP-nya 0831 misalnya XXE. Ini alamat Instagram, pesannya selamat tinggal misalnya, selamat tinggal
rekan-rekanku, rekan-rekan di sekolah misalnya dan lain sebagainya, biar cepat saya upload foto yang lain. Saya cari foto saya yang lain, foto ini ataupun yang ini. Saya upload. Yang berikutnya saya mau tambahkan backgroundnya GIF atau animasi GIF ya. Saya cari apakah ada, saya punya sebelumnya. Kita cari tipe GIF file ya. GIF file. Nah ini ya, apakah ada GIF file. Nah ini bisa ya, GIF file apa, kembang api atau apa. Apa yang ini ya. Saya lupa file GIF-nya ya. Apa lupa saya, apa yang ini. Coba saya pilih yang lupa. Oke, saya open, saya upload. Oke, kita kirim ya. Di sini kan belum ada yang nama berikutnya ya. Kita submit. Terkirim ya. Kita tunggu. Ini nanti otomatis masuk sendiri. Seperti ini. Ini tadi animasinya kurang, kira beranimasi ya. Nanti kalau yang ada animasi maka dia akan beranimasi. Contoh di sini script animasi yang saya ambil dari nah di sini ya, bisa kita ambil animasinya. Gipi ya, Gipi diambil dari Gipi. Oke. Kalau diambil dari situs online langsung aja linknya, tapi kalau dari coba saya masukkan ya, saya rangkan. Nah seperti ini ya, kalau kita buat backgroundnya GIF animasi. Jadi ini tagnya bisa kita atur, namanya gonta-ganti. Ini bisa kita klik linknya, yang lainnya bisa kita atur. Ini nama 2 tadi Palembang. Ini nama. Oke, jadi backgroundnya bisa kita custom sendiri oleh siswa ya. Siswa menyiapkan background sendiri ya, memilih background sendiri. Baik, berikutnya saya akan publish. Misalnya kita publish seluruhnya slide ini atau satu-satu. Kalau mau satu-satu ya sama aja, file publish to the web ya, embed kita ambil, publish content and setting ya, publish. Oke. Ini kita ambil. Oke.
tinggal kita copy ya, copy. Oke. Baik, di sini publish ya, publish content and setting. Ini harusnya ada lagi ya ke bawah, cuman ini tampilannya embed. Oke, ini aja ya, kita coba Ctrl C, copy, masukkan ke site-nya. Embed code, Ctrl V, seperti ini, kita taruh tengah di sini. Ini tadi harusnya yang medium ya, ini bukan yang medium. Kita hapus saja, kita pilih sininya yang kecil aja ya. Oke. Sini, oke. Seperti ini, tinggal kita publish ya. Bisa kita publish nih. Kita lihat kedua ya, yang ketiga. Oke, ini yang kedua, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dibuat animasi juga garisnya. Oke. Ya, jadi itu kalau semua mau dipublish ya, tapi sebenarnya bisa kalau kita publish hanya slide tertentu. Jadi nanti di Google site-nya dalam satu halaman atau beberapa halaman langsung muncul buku alumni dari masing-masing siswa. Jadi per gambar ya, per slide. Tinggal administrator sekolah atau gurunya yang memasukkan yang insert ke slide-nya ke Google Site tersebut. Tinggal kita atur-atur Google Site-nya. Ya, jadi di sini bisa kita publish slide tertentu saja. Karena di sini saya terbatas ininya ya, tampilannya, jadi nggak bisa melihat slide yang mana ya di sini. Oke. Harusnya bisa slide tertentu yang akan kita publish ya di sini. Coba kita stop publishing. Oke. Bisa kita atur berapa detik. Oke.
Di sini settingannya ini udah muncul semua. Baik, itu saja mungkin yang bisa diberikan tutorial singkat, mungkin cepat ya. Tinggal rekan-rekan sendiri ya kembangkan ya, kreasikan ya, coba. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.